penderitaan dan kekurangan sebagai leverage untuk keberhasilan. Stoikisme tidak mengajarkan cara menghindari penderitaan, tetapi cara mengubahnya menjadi kekuatan. Sepanjang sejarah hingga zaman modern, banyak orang membuktikan bahwa penderitaan dan kekurangan bukan hambatan menuju keberhasilan, melainkan tungku pembentuk karakter, disiplin, dan daya tahan. Epictetus, dari budak menjadi filsuf besar. Epictetus lahir sebagai budak di Romawi. Ia tidak memiliki kebebasan, kekayaan, atau status. Bahkan kakinya cacat akibat perlakuan kasar tuannya. Namun justru dari penderitaan itu, lahir ajaran Stoik yang paling kuat. Jika engkau menginginkan sesuatu yang tidak berada dalam kendalimu, engkau akan menderita. Epictetus membangun leverage mental. Fokus total pada apa yang bisa dikendalikan. Tidak menggantungkan martabat pada status atau materi. Menguasai pikiran sebagai aset utama. Warisan pemikirannya memengaruhi pemimpin, jenderal, hingga pengusaha ribuan tahun kemudian. Pelajaran ekonomi dan karir. Jika seseorang tanpa harta dan kebebasan bisa membangun pengaruh abadi, maka keterbatasan modern bukan alasan untuk stagnan. Oprah Winfrey, Kemiskinan, Kekerasan, dan Kebangkitan. Oprah tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan, diskriminasi, keterbatasan ekonomi. Namun penderitaan itu membentuk empati mendalam, ketangguhan emosi, kemampuan membaca manusia. Alih-alih menjadi korban, Oprah menjadikan masa lalunya sebagai nilai jual autentik dalam karir media. Ia membangun kerajaan bisnis bernilai miliaran dolar. Prinsip Stoik yang hidup di sini, mengubah luka menjadi kekuatan, bukan identitas korban. Jack Ma ditolak berkali-kali, tetap tenang. Jack Ma gagal masuk universitas, diterima kerja di KFC. Dalam banyak peluang awal, ia bukan yang paling pintar atau paling kaya, namun ia memiliki satu keunggulan Stoik, ketahanan terhadap penolakan. Jack Ma tidak mengontrol penilaian orang, sistem pendidikan, ekonomi Tiongkok. Ia mengontrol konsistensi belajar, keberanian mencoba ulang, respon terhadap kegagalan. Alibaba lahir dari kombinasi kekurangan, ketekunan, dan fokus jangka panjang. Howard Schultz, Starbucks, tumbuh di lingkungan miskin. Howard Schultz tumbuh di perumahan miskin Brooklyn. Ayahnya kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Pengalaman itu menanamkan prinsip kuat. Bisnis harus memperlakukan pekerja secara manusiawi. Stabilitas lebih penting daripada kemewahan. Ia membangun Starbucks bukan hanya sebagai bisnis kopi, tetapi sistem ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sebuah nilai yang lahir dari trauma kemiskinan, bukan teori. Pelajaran usaha. Kekurangan masa lalu bisa membentuk visi bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Cristiano Ronaldo. Kemiskinan, disiplin, dan keteguhan. Cristiano Ronaldo berasal dari keluarga miskin di Madeira, Portugal. Ia hidup dalam keterbatasan ekonomi dan harus meninggalkan keluarga sejak muda.
Ia membangun leverage stoik, disiplin ekstrim, kontrol diri, fokus jangka panjang. Ronaldo dikenal bukan hanya karena bakat, tetapi karena etos kerja yang tidak emosional, ciri khas stoik. Ia tidak mengeluh tentang latar belakangnya. Ia menggunakannya sebagai bahan bakar. Penutup, jika mereka bisa, maka prinsipnya berlaku universal. Stoikisme tidak menjanjikan semua orang akan menjadi miliarder. Namun, stoikisme menjanjikan sesuatu yang lebih penting: kendali diri, ketangguhan mental, stabilitas emosi dalam ekonomi yang tidak stabil. Penderitaan dan kekurangan bukan musuh utama keberhasilan. Yang menjadi musuh adalah mental korban yang menolak bertanggung jawab atas respon diri sendiri. Keadaan membentuk tekanan. Respon membentuk masa depan.